Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Metro Siang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau vaksinasi COVID-19 bagi para atlet, pelatih, dan tenaga pendukung di Istora Senayan, Jakarta pada pagi hari ini. Didampingi oleh Menteri Olahraga Zainuddin Amali, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi atlet, pelatih, serta para tenaga pendukung olahraga. Pemberian vaksin kepada para atlet menjadi bagian dari vaksinasi yang diberikan kepada kelompok prioritas setelah para tenaga kesehatan, lansia, pedagang, tenaga pendidik, dan pekerja pers. Wapres mengungkapkan pemberian vaksin pada atlet diharapkan bisa meningkatkan performa atlet, khususnya atlet yang akan berkompetisi dalam waktu dekat seperti Piala Menpora, PON, Swiss Open, All England, SEA Games hingga Olimpiade. Data Kemenpora menunjukkan 820 atlet dari 40 cabang olahraga terdaftar sebagai penerima untuk atlet pada fase pertama di Istora Senayan vaksin hari ini. Bendera merah putih dikibarkan di luar negeri itu hanya dua hal saja. Kalau pimpinan nasional datang ke luar negeri, dan kedua kalau ada atlet kita memenangkan kompetisi di event-event di luar negeri. Karena itu ini menjadi penting supaya mereka lebih siap. Itu barangkali kenapa pemerintah memprioritaskan para atlet untuk divaksin lebih awal dibanding dengan masyarakat umum yang lain. Pemirsa, hari ini pemerintah mulai memberikan vaksin terhadap kalangan atlet. Ribuan atlet terdata untuk menerima vaksin, terutama untuk atlet yang akan berkompetisi dalam waktu dekat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Febrian Ahmad Yusuf langsung dari lokasi vaksinasi atlet di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Febrian, seperti apa jalannya vaksinasi terhadap atlet pada hari ini? Ya, Egan, proses vaksinasi terhadap atlet yang dilakukan di Istora Senayan sudah dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan juga tadi langsung dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin sambil didampingi oleh Menpora, Menkes, dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Prosesnya juga ini tetap menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan dengan cukup ketat, di mana para atlet diminta untuk membawa sejumlah berkas, diantaranya adalah identitas diri seperti KTP, kemudian juga mereka diminta untuk membawa hasil ataupun surat bebas COVID-19 yang dapat dituangkan dalam hasil tes PCR yang menyatakan negatif minimal 7 hari sebelum vaksinasi ataupun hasil antigen yang juga mengatakan negatif COVID-19 minimal 3 hari sebelum vaksinasi. Prosesnya juga dilakukan secara bertahap di mana dari 40 cabang olahraga yang mengikuti proses vaksinasi pada hari ini mereka dibagi-bagi mulai dari pukul 8 sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat akan ada per kloternya dengan tujuan tidak menimbulkan kerumunan ataupun tidak menimbulkan penumpukan dari para atlet dan juga proses pemberian vaksinasi terhadap atlet ini juga bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Selain atlet, juga ada beberapa ofisial dan juga pelatih yang akan diberikan pada hari ini. Tadi juga dikatakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa dengan pemberian atlet ini, vaksin ini bisa memberikan atau meningkatkan rasa percaya diri terhadap para atlet dan juga akan memberikan performa yang baik karena beberapa atlet sedang menyiapkan pelatihan untuk dapat mengikuti sejumlah cabang olahraga ataupun turnamen dalam waktu dekat. Selain itu dari total 820 ini merupakan yang akan divaksin untuk hari ini saja di Istora Senayan. Sementara itu untuk fase pertama pemberian vaksin bagi para atlet ini akan ada sebanyak 5.000 atlet yang akan diberikan vaksin, di mana ini akan diberikan juga pada atlet-atlet yang ada di daerah dan prosesnya ini tadi menurut Menpora akan diberikan secara bertahap yang akan dimulai diberikan pada hari Senin nanti. Bahkan bukan hanya para atlet yang akan berlaga saja, namun juga para atlet para atlet yang penyandang disabilitas juga akan diberikan vaksin dan ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk dapat memberikan vaksin secara merata kepada seluruh atlet baik mereka yang akan berlaga dan juga mereka yang akan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Egan. Pemberian atlet dari cabang olahraga mana saja yang menjadi prioritas dalam pemberian vaksin pada hari ini?
Ya, Egan, benar memang ada beberapa prioritas yang akan diberikan vaksin terutama bagi mereka yang akan melangsungkan kompetisi ataupun laga di sejumlah kompetisi baik itu dalam negeri ataupun dari luar negeri. Tadi kami melihat beberapa nama atlet Indonesia yang juga sudah datang. Ada atlet bulu tangkis seperti Jonathan Christie, kemudian juga tadi ada ganda putra Fajar Alfian yang juga sudah divaksinasi. Ada juga tadi pelari ataupun sprinter Indonesia yakni lalu Muhammad Zohri, kemudian juga ada atlet renang Glenn Victor yang juga sudah antri dan juga mendapatkan vaksinasi dari pihak dari Kemenkes di Istora Senayan. Sementara itu untuk atlet-atlet yang akan berkompetisi, di antaranya tadi juga disebutkan bahwa akan ada beberapa kompetisi yang menjadi fokus pemberian pada vaksinasi pada hari ini. Di antaranya adalah atlet bulu tangkis yang akan berlaga pada Swiss Open yang rencananya akan dimulai pada awal Maret ini. Ada juga atlet bulu tangkis yang akan berlaga pada All England yang akan digelar pada akhir Maret ini. Kemudian juga atlet-atlet lainnya yang akan berlaga pada SEA Games di Vietnam pada bulan November, pada Olimpiade juga pada bulan Juni, dan juga dengan beberapa atlet skala nasional seperti PON yang akan digelar pada Oktober, dan juga atlet sepak bola yang akan berlaga pada Piala Menpora pada Maret nanti. Dan tentunya dengan pemberian ini diharapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri pada atlet dan juga menjadi contoh kepada masyarakat bahwa virus COVID-19 ini aman, atlet saja mau divaksin, sehingga masyarakat bisa lebih merasa aman setelah melihat atlet divaksinasi dan juga menerima vaksin COVID-19. Untuk sementara demikian, Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Febrian Ahmad Yusuf langsung dari Gelora Bung Karno.